Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sionata Konizio dengan NIM 07200 2100012 dari Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Universitas Trisakti. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai RMS Seismic Attribute. Dengan judul paper yaitu Analisis Atribut Seismik untuk Identifikasi Potensi Hidrokarbon. Masuk pada pendahuluan, salah satu formasi yang menjadi bukti reservoir keekonomian Cekungan Kutai adalah formasi Balikpapan yang tersusun atas perselingan batu pasir dan lempung dengan sisipan lanau, serpi, batu gamping, dan batu bara, seperti yang dijelaskan oleh S. Supriyatna dan kawan-kawan 1995. Penggunaan atribut amplitudo seismik dalam analisis mampu menggambarkan sebaran reservoir batu pasir di zona utama. Lapangan V melalui anomali amplitudo, atribut amplitudo seismik yang digunakan diantaranya adalah amplitudo RMS dan amplitudo sweetness. Atribut amplitudo RMS dapat digunakan dengan mempertimbangkan data seismik yang ada, baik data positif maupun negatif. Amplitudo RMS disebut juga amplitudo akar kuadrat rata-rata atau root mean square dalam interval waktu tertentu. Perhitungan dilakukan dengan memasukkan kuadrat nilai amplitudo positif dan nilai negatif lalu diakarkan, sehingga menghasilkan amplitudo bernilai positif. Atribut sweetness sendiri digunakan sebagai atribut pendukung yang mengkonfirmasi hasil amplitudo RMS, di mana atribut sweetness memiliki kelebihan sensitivitas terhadap perubahan litologi karena sweetness memiliki unsur amplitudo di dalamnya, sehingga berguna untuk memetakan sebaran litologi batu pasir pada lapangan ini. Masuk pada metodologi, yaitu ada data. Penelitian ini menggunakan data seismik 3D Post-Tech Time Migration atau PSTM dengan data sumber yang digunakan sebanyak 5 sumber. Pemilihan pengguna data sumber berdasarkan kelengkapan data log, gamma, ray, density log, porosity log, DT, dan check slot, dan marker. Dan juga ada pengolahan data. Saat pengolahan, software yang digunakan adalah Schlumberger Petrel 2018 untuk melakukan interpretasi horizon dan visualisasi peta atribut amplitudo. Masuk pada hasil dan pembahasan. Komparasi atribut, sebaran reservoir batu pasir pada zona target secara lateral dipetakan menggunakan atribut RMS sebagai atribut surface karena sifatnya yang sensitif terhadap perubahan amplitudo ekstrim yang akan mempermudah dalam melakukan analisis adanya anomali amplitudo dan beberapa atribut volume, diantaranya atribut amplitudo RMS dan sweetness. Pada gambar di samping, merupakan salah satu perbandingan dari hasil dilakukannya pemetaan atribut amplitudo RMS dan amplitudo minimum di horizon 4A. Begitu pun pada atribut amplitudo RMS di horizon 4A, 4E, 4H, min 1, 5A, dan 5E juga tidak menghasilkan perbedaan visual yang signifikan. Analisis amplitudo sweetness hanya dilakukan pada horizon 5A dan 5E, karena hanya kedua horizon tersebut yang memiliki kemenerusan reflektor yang baik. Gambar 3 di mana amplitudo minimum, amplitudo RMS, dan amplitudo sweetness dibandingkan juga tidak memperhatikan perbedaan visual yang signifikan, kecuali hasil analisis amplitudo sweetness memperlihatkan hasil yang lebih jernih tanpa banyak bercak terang di dalam area. Analisis hanya dilakukan pada horizon 5A dan 5E, karena memiliki kemenerusan reflektor yang lebih baik dibandingkan yang lainnya. Selain itu, hasil analisis atribut amplitudo memperhatikan horizon-horizon satu sama lain memiliki break area dan dim area yang hampir sama, sehingga tidak bermasalah apabila hanya digunakan salah satu analisis atribut ataupun menggunakan ketiganya, karena jika hanya melihat dari perbedaan di sini akan relatif sama. Analisis atribut. Atribut amplitudo RMS atau root mean square sering digunakan untuk menunjukkan zona sebaran hidrokarbon atau direct hydrocarbon indicator atau DHI. Karena atribut ini sangat sensitif pada nilai amplitudo yang ekstrim. Hal tersebut memudahkan untuk identifikasi perubahan litologi ekstrim seperti batu pasir, gas, dan channel deltaic secara lateral berdasarkan parameter amplitudo dengan domain waktu pada penampang seismik. Berdasarkan perhitungan dengan regresi linear, korelasi antara amplitudo RMS terhadap ketebalan lapisan pasir pada gambar 4 didapatkan nilai korelasi sebesar 0,0559, namun hampir seluruh sebaran atribut amplitudo RMS organic shell
coal, channel, water, sand, dan gas sand pada seluruh horizon berada di dalam area. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian yang tinggi dalam menemukan reservoir batu pasir, dikarenakan hampir semua facies channel berada di dalam area. Salah satunya ditunjukkan oleh gambar 5 bagian C. Penjelasan. Berdasarkan hasil pemetaan sebaran reservoir, penggunaan atribut sweetness dapat mengonfirmasi sebaran reservoir batu pasir secara lateral pada peta atribut sebelumnya, yaitu RMS amplitudo menurut sebaran warna pada gambar 7, semakin terang warnanya, kuning ke merah, maka semakin tinggi nilai sweetness, yang merupakan representasi dari sweet spot, tempat terakumulasinya hidrokarbon, dengan dominan pola sebaran di barat dan timur lapangan V. Selain itu, fitur geologi seperti channel dapat diamati melalui gambar 7 bagian E. Begitupun, nilai atribut sweetness pada masing-masing sumur pada zona target juga dapat diketahui dari peta atribut melalui tabel 2. Kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama, penentuan keberadaan anomaly reservoir menggunakan atribut amplitudo seismic sweetness memberikan nilai korelasi yang lebih baik dibandingkan penggunaan atribut amplitude RMS, yaitu sebesar 0,861 sehingga memperhatikan keberadaan anomali reservoir dim spot yang lebih baik. Yang kedua, interpretasi seismik dalam domain waktu dan ekstraksi atribut telah dilakukan pada zona utama lapangan V4A, 4E, 4H, min 1, 5A, 5E. Keberadaan batu bara dan batu serpi telah mempengaruhi kualitas dan kejelasan interpretasi atribut amplitudo sebagai representasi sebaran fasies batu pasir. Pola sebaran batu pasir dominan di bagian timur laut tenggara, lapangan V dengan dominasi channel berada pada dim area yang diduga semakin ke hulu, litologi coal, organic shell, water sand, dan gas sand saling overlapping dan mixing. Hanya horizon 5E yang menggambarkan persebaran paling baik di antara horizon lainnya, karena memiliki kesesuaian persebaran litologi dengan batas delta plane, dan kemungkinan SU5 hingga SU6 atau lebih dalam akan menunjukkan litologi yang lebih baik. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya mengenai RMS Seismic Attribute. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.